Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di modul 1.4a.6 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Enon. Saya calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dari SMP Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Bersama Bapak Fasilitator, Bapak Putu Agus Eka Masikayasa MPD, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ferli Deruliana Helti SPD. Pada kesempatan kali ini, calon guru penggerak diminta untuk menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah atau menerapkan segitiga restitusi. Dan pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan sebuah hukuman untuk menebus suatu kesalahan, melainkan hanya sebuah tawaran serta tidak memunculkan suatu paksaan dalam penawaran tersebut. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, menghargai orang lain, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ini gambaran segitiga restitusi, dan pada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, kita akan melihat 2 kasus yang berbeda yang akan diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Lia adalah seorang murid dari kelas 9G yang datang terlambat dan sering tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Hal itu terjadi lantaran Lia keasikan main HP sampai lupa waktu sudah larut malam. Baik, bagaimana pemecahan masalahnya? Kita bisa menyaksikan pada video berikut ini. Lia, kenapa baru datang? Maaf Pak, saya terlambat habis begadang semalam. Bapak dengar kamu sering tidur ya di dalam kelas. Ya Pak, kenapa ngantuk? Ya udah, sok duduk nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Lia. Lia sudah tahu kan kenapa Lia dipanggil ke sini sama Bapak pulang sekolah? Tahu Pak, karena dia datang terlambat. Nah, menurut Lia, datang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak, datang terlambat itu suatu kesalahan. Ya, Lia, Bapak juga pernah melakukan hal sama seperti Lia. Nah, baiklah. Sekarang kita selesaikan masalah ini bersama ya. Iya Pak. Baik Lia, Bapak ingin bertanya sama kamu. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya dong. Kenapa bisa datang terlambat Lia? Tadi malam saya keasikan main HP, jadi saya begadang Pak. Oh, apakah orang tua Lia tidak tahu? Tidak Pak. Oh iya, baik. Lia, main HP itu memang menyenangkan. Tapi kalau hal itu bisa membuat diri sendiri sampai bergadang, akhirnya kerugian secara pribadi ke diri dia sendiri, apa itu nggak rugi? Pasti rugi kan? Dan dia masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Masih Pak. Sok sebutkan apa saja keyakinan kelasnya. Datang tepat waktu, tidak boleh tidur di saat jam pelajaran. Nah, itu dia tahu sendiri atau dia udah tahu ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih, bagaimana kamu melaksanakan, apakah si keyakinan itu harus dilaksanakan atau tidak kira-kira? Bapak tanya tuh. Ya Pak, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan dong tentunya. Nah, kalau harus dilaksanakan, kira-kira apa yang akan Lia lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Dia tidak akan main HP sampai larut malam lagi Pak, agar dia tidak kesiangan dan tidak mengantuk saat di sekolah.
Nah, karena dia sudah tahu dan dia sudah mau berupaya untuk berubah, Bapak tunggu perubahannya. Semoga dia tidak mengulangi hal yang sama, tidak boleh datang siang dan tidak boleh main HP sampai larut malam sehingga menyebabkan bergadang. Ya, oke Bapak tunggu ya perubahan dari Ria. Terima kasih. Sekarang silakan Ria boleh kembali ke kelas. Oh sekarang udah pulang ya? Boleh langsung pulang. Besok jangan lupa tidak boleh kesiangan ya. Ya Pak. Ya silakan Ria. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Dan kasus 2 adalah Dea, seorang anak kelas 9G memiliki hobi menulis dan menggambar. Dan pada saat pulang sekolah, dia menulis kata-kata di tembok sekolah. Dan itu membuat hatinya senang, yang menyebabkan keesokan harinya ia melakukannya lagi sampai tembok toilet sekolah penuh dengan coretan oleh Dea. Dan untuk memecahkan masalah Dea tersebut, menggunakan segitiga restitusi, kita bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum Kak Enon. Waalaikumsalam Dea. Silakan duduk. Kak. Apa Bapak memanggil Dea? Iya Dea, Bapak kemarin mendapat laporan dari petugas kebersihan. Sepertinya kamu melakukan kesalahan. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi sepulang sekolah kemarin Dea? Ya Pak, kemarin saya setelah pulang sekolah nyoret-nyoret tembok sekolah Pak. Oh iya, Dea, Bapak mau nanya nih. Apakah kamu tahu bahwa tembok sekolah itu bukan untuk coret-coret? Tahu Pak? Apakah Dea tahu bahwa mencoret-coret tembok sekolah itu suatu kesalahan? Ya Pak, Dea tahu. Baik, Dea. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama seperti Dea. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama ya. Ya Pak. Baik Dea, Bapak ingin bertanya sama Dea. Dea mencoret-coret tembok sekolah pasti ada alasan tersendiri dong tentunya. Ya Kenapa? Pak, bagi saya mencoret-coret tembok itu sangat menyenangkan. Ya, Bapak paham kesitunya mah Dea ya. Namun, apakah Dea tahu bahwa mencoret tembok itu merugikan sekolah? Iya Pak, Dea tahu. Baik, kalau begitu mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan mana yang belum Dea lakukan? Kita harus bersikap baik dan tidak merugikan pihak yang orang lain Pak. Baik, betul sekali Dea. Ya, namun Bapak mau bertanya lagi nih sama Dea. Kira-kira mencoret-coret tembok toilet sekolah itu apakah Dea sudah melakukan keyakinan yang tadi dia sebutin atau belum? Belum Pak. Dea mencoret tembok sekolah memang Dea mendapatkan kesenangan ya. Namun ada kesenangan hal yang lain yang bisa Dea dapatkan selain mencoret-coret tembok sekolah. Nah, kira-kira misal Dea bisa bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Kira-kira menurut Dea nih, apa caranya supaya Dea mendapatkan kesenangan tapi tidak merugikan pihak lain? Oh ya Pak, saya bisa mencoret-coret di gambar sehingga menghasilkan karya yang baik Pak. Nah, betul sekali Dea. Dea, betul sekali ya, itu ide yang bagus. Nanti kalau Dea mau mencoret-coret kembali atau Dea mau bikin karya miliki tanpa merugikan orang lain dan tanpa merugikan pihak sekolah ya. Ya. Baik. Ya Pak, Dea akan bersikap lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Baik Dea. Dea sekarang boleh ke kelas, kembali ke kelas, bergabung lagi sama temannya. Tapi janji Dea jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dea mencoret-coret tembok sekolah lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea. Saya Lia, kami dari kelas 9G. Kami akan memberikan testimoni kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Bapak Enon terhadap kami. Perasaan kami sangat senang karena ketika kami melakukan kesalahan, Pak Enon memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah kami lakukan. Dan Bapak Enon pun memberikan solusi dan motivasi terhadap kami agar kami menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Sukses terus Pak Enon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.